Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Baik, para pembelajar bahasa Arab, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ilmu balaghah, yang mana ilmu balaghah di sini yaitu bahasan tentang ilmu badik dan temanya adalah saja, as-saja'u, ya. Apa itu saja? Saja adalah tawafuqul fasilataini fil harfil akhir wa adzaluhu matasawat faqrah. Ya. Jadi kecocokan di antara dua fasilah, ya. Dua fasilah. Fasilah itu huruf yang terakhir, ya, pada huruf terakhirnya. Dan yang paling utama yaitu pada fakrohnya. Fakroh itu adalah frasa atau jumlah kalimat, ya, kalimat daripada huruf itu yang berada sama. Ya, ini bisa diperhatikan. Jadi fakroh itu adalah susunan atau susunan jumlah, ya, fakroh di sini. Susunan jumlah atau frasa. Sedangkan fasilah itu huruf terakhirnya, huruf terakhir. Jadi ini saja itu membahas tentang huruf terakhir, ya, huruf terakhir, keindahan bahasa pada huruf terakhirnya. Dan nanti juga ada qofiyah, yang mana qofiyah itu namanya adalah kata terakhir. Jadi ada fakroh, ada qofiyah, ada fasilah. Fakroh adalah frasa atau jumlahnya, qofiyah itu kata terakhirnya, sedangkan fasilah adalah huruf terakhir. Ya. Langsung pada contoh, ya. Al-amsilah, contohnya. Ini ada sebuah hadis, ya. Allahumma a'ti munfikon khalafa wa'ati mumsikan talafa. Jadi ini itu apa, ya, hadis yang mana hadis tersebut itu malaikat, ya, malaikat berdoa pada pagi hari, ya Allah, berikan orang yang berinfak itu ganti, dan orang yang bakhil itu berikan juga kebangkrutan, ya. Ini kita, ya, kita kita tandai kholafa dan juga talafa. Di sini adalah adalah saja, yang mana saja ini mana fakrohnya? Fakrohnya ya ini, fakroh yang dinamakan fakroh itu ini namanya fakroh. Dan mana qofiyahnya? Qofiyahnya adalah kholafa dan juga talafa. Itu namanya qofiyah. Sedangkan fasilahnya adalah huruf terakhir. Fa ini huruf terakhir. Fa. Ya, fa itu adalah fasilah, huruf terakhir. Dan wazannya itu juga sama, 3 huruf, ya. Yang akhir juga sama. Berarti ini adalah contoh dari saja. Contoh yang kedua, irtifa'ul akhtar bi'tihamil akhtar. Nah, ini apa? Maknanya bagaimana? Maknanya adalah meningkatnya derajat seseorang itu adalah dengan keberaniannya memasuki medan yang berbahaya. Perhatikan kalimat akhtar, ya. Akhtar yang pertama dan yang kedua ini sama huruf terakhirnya. Kalimatnya juga sama. Ini contoh dari saja. Jadi huruf terakhir fasilahnya, ya, fasilahnya itu sama, qofiyahnya itu juga sama, aktor dengan aktor, wazannya juga sama. Ini adalah contoh dari saja. Nah, selanjutnya saja itu dibagi menjadi 3 macam. Nah, saja itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama apa? Yang pertama adalah saja merosok. Merosok itu makna secara bahasanya yaitu tabur.
Pengertiannya apa? Mattafaqat alfad ihdal faqrataini au aktsaruha fil wazni wat taf wat tafqiyah wa taqfiyah wa taqfiyah wa taqfiyah ya, wa taqfiyah. Jadi kecocokan di antara dua fakroh ya, dua fakroh atau dua jumlah dari sisi lafadz yang ada dalam hal wazan dan qafiyahnya, huruf terakhir, kata terakhir, dan juga fasilahnya tentunya itu adalah murosok. Contohnya bagaimana? Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya. Di antara khairan dengan syarron. Nah, kita perhatikan di antara khairan dengan syarron. Itu sama ya wazannya. Begitu juga yarah. Ini juga sama. Maka ini disebut sajak murosok. Ada dua yang sama. Yang terakhir ya, yang pasti sajak itu membahas tentang yang terakhir. Contoh selanjutnya. Ma kullu sauda'at tamrah wala baydhu asyahmah. Tidak semua yang hitam itu adalah kurma, dan tidak semua yang putih itu adalah syahmah, lemak ya, lemak. Ya, kita perhatikan huruf terakhirnya ya. Huruf terakhirnya yaitu tamroh dan syahmah. Kalimatnya itu ada yang sama. Ya, kalimatnya itu ada yang sama, hampir sama, mirip ya. Namun di sini fasilahnya pasti sama, tamroh dengan syahmah, tak ya. Wazannya itu juga sama. Ini juga disebut dengan sajak murosok. Bahkan sauda dengan baydho ini juga sama, sauda dengan baydho. Nah, ini adalah sajak murosok. Sajak murosok itu yang mana sajak yang paling paling bagus di antara sajak-sajak yang lain. Karena apa? Karena terdiri dari minimal ada dua kata atau dua kalimat yang sama belakangnya. Itu disebut sajak murosok. Selanjutnya adalah sajak mutawazi. Mutawazi itu sesuai. Apa pengertiannya? Mattafaqa fihil faqrataini fil kalimatainil akhirataini. Jadi mutawazi itu sesuatu yang cocok dari dua fakroh dalam dua kata yang terakhir. Contohnya bagaimana? Fiha sururum marfu'ah wa aqwabum maudhu'ah. Perhatikan di sini marfu'ah dan juga maudhu'ah, sama-sama ah. Ya. Bahkan hurufnya itu atau katanya itu hampir mirip. Maka ini disebut dengan sajak mutawazi. Wazannya bagaimana? Wazannya sama. Jadi ada satu di fakroh di sini, fakroh ini itu sama. Yang mana fasilahnya sama. Ya, fasilahnya sama. Begitu juga qafiyahnya juga sama. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Wal mursalati urfa fal asifati asfa. Jadi ini ya,
urfa dan asfa. Fa dan fa sama, urfa, asfa sama 3 hurufnya. Ini juga mutawazi karena ada satu kalimat yang sama di belakang fakroh ini. Nah, bedanya apa? Sajak mutawazi dan sajak murosok. Ya, sajak murosok itu ada 2 yang sama, sedangkan mutawazi ada 1 yang sama. Nah, itu ya, itu pasti berbeda. Yang ketiga adalah sajak mutorof. Mutorof itu sekilas secara bahasanya ya. Pengertiannya mahtalafat fasilatahu fil wazni wattafaqota fil harfil akhir. Sesuatu yang beda dari 2 fasilahnya tapi huruf terakhirnya sama. Contohnya, malakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atswara. Ya, ini contohnya. Waqara dengan atswaro. Ro-nya itu sama, tapi wazannya berbeda. Yang sama itu huruf terakhirnya saja, ro dengan ro. Ya, fasilahnya yang sama. Contoh yang lain, alam yaj'alil ardo mihada wal jibala autada. Ya, ini mana mihada dengan autada, da dengan da, fasilahnya yang sama. Ini disebut dengan sajak mutorof. Ya, itu. Jadi sajak itu dibagi menjadi 3. Pada kesimpulannya ya, sajak itu dibagi menjadi 3, yang mana ada murosok, mutawazi, dan mutorof. Murosok itu dari ketiga ini persamaannya apa? Persamaannya yaitu huruf terakhirnya sama, namun perbedaannya itu ada di wazannya. Dan sajak murosok itu adalah yang paling bagus, yang paling sempurna. Karena apa? Karena yang minimal ada 2 kata terakhir yang sama. Jadi murosok itu ya. Sedangkan mutawazi itu 1 kata terakhir yang sama. Sedangkan mutorof itu hanya huruf terakhirnya yang sama. Nah, itu adalah pengertian atau pembahasan terkait dengan sajak. Ya, mungkin itu saja, semoga bermanfaat ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar nanti ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.